Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai program PKM keperawatan komunitas. PKM ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk para mahasiswa untuk menambah pengalaman dan pembelajaran di lapangan langsung. Oleh karena itu, ini perlu digunakan, dimanfaatkan, dan dioptimalkan selama praktek yang berlangsung sekitar 3 minggu. Tentunya pembelajaran PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menjalankan praktek sebagai perawat komunitas nanti yang akan digeluti setelah lulus. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang menjadi target untuk dicapai oleh mahasiswa selama praktek PKM di Puskesmas. Secara garis besar, target yang harus mahasiswa capai pertama adalah mahasiswa harus memiliki pengalaman secara real bagaimana layanan kesehatan yang ada di puskesmas, baik layanan di dalam gedung ataupun di luar gedung. Ini artinya mahasiswa praktek di puskesmas mengikuti semua program layanan yang ada di puskesmas. Untuk itu, mahasiswa harus dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan program layanan kesehatan yang ada di puskesmas tersebut. Kelompok kecil ini harus bergilir, harus rolling, sehingga dengan rolling ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman yang lengkap dari semua program layanan kesehatan yang ada di puskesmas di mana mahasiswa itu praktek. Dan juga ketika mahasiswa praktek di program layanan yang ada di puskesmas, lalu ada kegiatan di luar, misalnya adalah program posyandu, posbindu, ataupun program-program yang lainnya, maka mahasiswa harus mengikuti juga untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran bagaimana memberikan layanan kesehatan di luar gedung. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa harus mampu melakukan asuhan keperawatan pada individu dan keluarga. Ini dilakukan sebagai follow up care dari individu atau keluarga yang datang ke puskesmas. Artinya mahasiswa mengambil satu kasus, mahasiswa mengambil atau menindaklanjuti pasien yang datang ke puskesmas. Misalnya, mahasiswa dia bertugas di balai pengobatan. Ketika ada pasien yang berkunjung ke sana,
berobat ataupun yang lainnya, maka ambil untuk ditindak lanjuti di rumah. Dan itu dijadikan sebagai asuhan keperawatan individu dan keluarga. Untuk pelaksanaan asuhan keperawatan individu keluarga ini harus dilakukan setelah mahasiswa pulang dari puskesmas. Pagi praktek di puskesmas, baik di dalam gedung ataupun di luar gedung. Kemudian setelah itu melakukan asuhan keperawatan pada keluarga binaan. Lalu yang ketiga, mahasiswa harus mampu melakukan penyuluhan kesehatan minimal 3 kali melakukan penyuluhan kesehatan. Untuk penyuluhan kesehatan ini bisa dilakukan di dalam gedung puskesmas ataupun di luar. Untuk di dalam gedung, penyuluhan ini bisa dilakukan di ruang tunggu pasien. Ketika masyarakat datang ke puskesmas, lalu dia menunggu antrian untuk dilakukan pemeriksaan ataupun yang lainnya, maka di situ mahasiswa memberikan penyuluhan. Penyuluhan kesehatan juga dilakukan di luar gedung. Misalnya ketika ada kegiatan di Posyandu, Posbindu, mahasiswa melakukan penyuluhan di sana. Penyuluhan ini harus dilakukan setiap orang. Artinya penyuluhan bersifat individu. Yang keempat, mahasiswa harus mampu melakukan satu proyek inovasi layanan kesehatan di puskesmas di mana mahasiswa itu praktek. Untuk proyek inovasi ini bisa dilakukan dengan mengambil satu masalah kesehatan yang menjadi prioritas atau masalah kesehatan yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut, lalu kemudian dikembangkanlah berbagai program layanan oleh mahasiswa. Untuk proyek inovasi ini dilakukan berkelompok. Satu puskesmas, satu kelompok, dan satu proyek inovasi. Lalu yang kelima, mahasiswa harus mampu menyampaikan hasil atau menyampaikan laporan hasil praktek ini secara presentasi di puskesmas. Dan membuat rencana tindak lanjut atau rekomendasi apa saja yang perlu ditindaklanjuti dari hasil
yang telah dicapai oleh mahasiswa. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ini harus terdokumentasikan, ada foto-foto kegiatannya. Termasuk juga ketika menjalankan praktek di puskesmas, ketika bertugas di salah satu program atau di setiap program itu, maka mahasiswa harus membuat resum kegiatan. Resum kegiatan di masing-masing program layanan di mana mahasiswa itu ditugaskan dari mulai datang sampai pulang itu dibuat resum kegiatannya. Ini adalah beberapa kegiatan atau target-target yang harus kalian capai selama praktek di puskesmas. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.